Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Mutiara Ampara Indah dari kelas KPI 2251B, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, yuk kita bahas sama-sama mengenai perencanaan komunikasi itu gimana sih? Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai perencanaan komunikasi, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa itu perencanaan komunikasi? Perencanaan komunikasi adalah proses sistematis dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu, komunikasi harus direncanakan. Jika tidak, maka akan terjadinya konflik. Adapun latar belakang perencanaan komunikasi yaitu menggerakkan program komunikasi, meningkatkan pemasaran, serta membentuk citra konflik baik itu positif maupun negatif. Kenapa perlu latar belakang? Karena suatu program itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak memiliki latar belakang atau perencanaan yang baik. Adapun sejarah perencanaan komunikasi, salah satunya yaitu adanya konflik karena ketidakseimbangan informasi atau information flow, yaitu informasi aliran komunikasi yang banyak yang tidak mudah dipahami oleh audiens atau pemulikan. Materi selanjutnya itu tentang kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi ini adalah seperangkat prinsip tujuan dan prosedur yang dirancang untuk mengatur, mengarahkan, dan mengelola proses komunikasi dalam suatu organisasi lembaga atau masyarakat. Kenapa kebijakan itu perlu? Karena yang pertama yaitu adanya keseimbangan antara miskin dan kaya maupun pintar dan bodoh. Yang kedua, banyaknya SDM yang tidak efisien. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Yang keempat, yaitu konvergensi. Konvergensi ini adalah peralihan media konvensional ke modern, tapi tidak meninggalkan media konvensional atau penggabungan sebagai platform konten dan layanan ke dalam suatu intensitas yang lebih terintegrasi. Yang kelima, banyaknya proyek atau program yang tidak didukung sehingga tidak mengenai sasaran. Yang keenam yaitu ada potensi komunikasi yang meningkatkan peradaban manusia. Dan yang ketujuh yaitu penyalahgunaan teknologi dan komunikasi serta informasi untuk hal-hal yang negatif. Adapun kebijakan komunikasi itu dibangun berdasarkan dua. Yang pertama yaitu implisit. Implisit adalah bagaimana kebijakan komunikasi itu dibangun dilihat dari tatanan budaya sasaran seperti kalau atasan dilihat bagaimana bawahnya. Yang kedua yaitu eksplisit, yaitu bagaimana kebijakan itu tidak lari dari undang-undang atau aturan-aturan. Adapun tujuan dari kebijakan yang pertama agar perencanaan komunikasi ini bisa sistematis atau tersusun, terencana. Nah, yang kedua itu agar informasi ini dikemas atau diolah, disebarkan secara relevan serta menarik komunikannya. Dan yang ketiga, adanya kebijakan komunikasi itu berguna untuk membantu penyebaran proses informasi, menyebarluaskan informasi melalui partisipasi orang lain. Lalu, siapa yang melakukan kebijakan? Kalau di organisasi itu ada top manager, kalau di lembaga ada seorang direktur, dan di negara ada legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Selanjutnya itu masuk ke tipe perencanaan komunikasi, yaitu perencanaan strategi. Bagaimana kita membuat komunikasi dalam jangka panjang ini dibuat berdasarkan kebijakan. Untuk penjelasannya yaitu sebagai berikut. Dalam sebuah perusahaan, top manager itu memiliki tingkatan yang paling tinggi. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang top manager? Yang pertama, dia harus melakukan rencana intuitif. Rencana intuitif ini yaitu implisit, bagaimana bahwa publik ini menerima produk. Yang kedua yaitu rencana antisipatif, yaitu apa yang disukai publik ketika menyampaikan kebijakan. Nah, rencana intuitif dan antisipatif ini harus memiliki nilai kebenaran berdasarkan intelektualitas hasil dari rencana intuitif dan antisipatif. Itu sebuah kesepakatan yang harus tertulis dan dipertanggungjawabkan. Kemudian seorang top manager harus melakukan rencana jangka panjang atau forecast, ramalan yang dibuat untuk kedepannya itu melakukan visi dan misi dan juga tujuan jangka panjang. Nah, rencana strategi ini berdasarkan pengalaman baik diri sendiri maupun orang lain. Tujuannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari yang dilakukan oleh seorang manajer ini, maka terbentuklah perencanaan komunikasi, yaitu rencana A, B, C, dan juga D. Materi selanjutnya, kita masuk ke perencanaan komunikasi operasional, yaitu rencana yang berbentuk tindakan atau yang harus sudah dilakukan dalam perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi operasional ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu infrastruktur, yaitu dilakukan oleh operasional menggunakan media dan alat komunikasi, yaitu bagaimana teknik-teknik komunikasi
komunikasi dari strategi planning. Dan yang kedua yaitu perencanaan program komunikasi. Bagaimana keterampilan pengetahuan untuk mengkomunikasikan program yang telah disusun dengan strategi komunikasi. Dan yang ketiga yaitu alternatif. Alternatif ini bisa ada kalau rencana yang pertama dan yang kedua tadi sudah tidak berhasil. Nah, selanjutnya pendekatan perencanaan komunikasi. Ada dua, yang pertama yaitu pendekatan rasional atau menyeluruh, yaitu perencanaan digabung jadi tidak ada alternatif lalu dibuat strategi dan dimasukkan ke program. Yang kedua yaitu perencanaan terpilih yang harus membuat alternatif. Nah, selanjutnya teori pendekatan perencanaan komunikasi. Yang pertama itu ada teori pembangunan, yaitu program dari sistem pembangunan harus punya strategi agar program itu bisa berjalan. Yang kedua itu teori sosiologi, yaitu melihat struktur masyarakat secara sosial dan budaya, yaitu siapa yang berbicara, apa yang disampaikan, apa media yang digunakan, dan apa tujuannya. Kemudian teori komunikasi yaitu berhubungan dengan strategi komunikasi. Dan yang terakhir teori komunikasi organisasi, yaitu berbentuk komunikasi organisasi apakah itu vertikal, horizontal, maupun diagonal. Mengapa perencanaan komunikasi itu penting? Karena yang pertama yaitu sebagai proses perencanaan komunikasi ini menerapkan teori, kemudian pendekatan yang komprehensif, yaitu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, sebagai sistem perencanaan komunikasi berjalan berdasarkan komponen-komponen yang baik. Yang ketiga itu perencanaan komunikasi sebagai ahli teknologi, yaitu perencanaan komunikasi harus mempunyai Information and Communication of Technology atau ICT. Yang keempat, perencanaan komunikasi sebagai aktivitas ekonomi, yaitu perencanaan komunikasi dapat dilaksanakan dan menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu perencanaan komunikasi sebagai evaluasi, yaitu akan mendapatkan hasil yang efektif dengan adanya revisi dan evaluasi. Adapun yang terakhir yaitu masalah dalam perencanaan komunikasi. Yang pertama regulasi internasional, yaitu terkait mengenai jaringan satelit. Nah, yang kedua ini kebijakan nasional, yaitu terkait mengenai perencanaan pembangunan nasional. Yang ketiga itu desentralisasi, ini dilakukan secara sentral oleh pusat. Dan yang keempat itu koorganisasi, yaitu memerlukan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perencanaan komunikasi. Saya pribadi mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan dalam penyampaian materi karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.